Halo Sobat FS, welcome back to this channel. Mobil Jepang selama ini dikenal sebagai rajanya mobil kompak, mobil harian, mobil yang paling dipilih oleh masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena nama Jepang sendiri memberikan citra keandalan, awet, servis murah. Bahkan banyak orang yang membeli mobil Jepang bukan karena mereka impikan, tapi karena hanya butuh mobil yang bisa diandalkan. Tapi sekarang beda, produksi mobil asal Cina yang mendadak muncul dan langsung bikin panik pasar Jepang. Ya, pasar mobil di Jepang yang selama ini dikuasai oleh merek Jepang itu sendiri. Lalu, apa yang membuat BYD bisa masuk dan menantang dominasi mobil Jepang di segmen yang sudah mapan ini? Apa saja keunggulan dari mobil ini? Mari kita bahas. BYD selama beberapa tahun terakhir memang terkenal agresif dalam menghadirkan mobil listrik ke berbagai pasar global. Tapi sekarang, mereka menargetkan salah satu segmen yang paling khas dari Jepang yaitu K-Car. Mobil ini bukan sedan mewah atau SUV besar, tapi mobil kompak, mungil, yang selama ini jadi andalan masyarakat Jepang sehari-hari. Selama puluhan tahun, segmen ini dikuasai oleh Honda, Suzuki, dan Daihatsu. Dan kini, BYD ingin masuk ke segmen yang selama ini rumahnya merek Jepang. Ini seperti tantangan langsung terhadap penguasa segmen. Segmen K-Car memiliki karakteristik yang unik. Mobil harus memiliki panjang maksimum sekitar 3,4 meter, lebar maksimum 1,48 meter, dan tinggi tidak lebih dari 2 meter. Batasan ini menciptakan kendaraan yang ringan, mudah diparkir, dan hemat bahan bakar. Konsumen Jepang memilih kendaraan ini karena sangat praktis untuk kehidupan sehari-hari, terutama di kota besar dengan jalanan sempit dan biaya parkir tinggi. Mobil ini harus tangguh, irit energi, dan nyaman untuk digunakan meski ukurannya kecil. Nah, yang menariknya, BYD menggabungkan konsep K-Car tradisional dengan teknologi listrik modern. Mobil ini menggunakan baterai LFP berkapasitas sekitar 20 kWh yang memungkinkan jarak tempuh hingga 180 km. Baterai ini terkenal stabil, awet, dan aman, sehingga pengguna tidak perlu khawatir tentang masalah keamanan atau degradasi baterai yang cepat. Selain itu, kendaraan ini mendukung pengisian cepat DC 100 kW yang memungkinkan pengisian ulang dalam waktu singkat dan meningkatkan fleksibilitas pengguna. Dari segi desain eksterior, mobil ini mengusung desain khas K-Car Jepang dengan bentuk bodi persegi dan keempat sudut yang tegas. Mobil ini memiliki 4 pintu, termasuk pintu geser di bagian belakang. Sementara untuk dimensinya, mobil ini memiliki dimensi panjang 3.395 mm, lebar 1.475 mm, dan tinggi 1.800 mm dengan kapasitas 4 penumpang sebagai standar. Di bagian belakang, terdapat lampu belakang berbentuk lingkaran dengan mode top type, sementara logo BYD di tengah dapat menyala. Sementara pada kabin, mobil ini dirancang untuk memberikan kenyamanan maksimal dalam ruang terbatas. Dashboard minimalis dengan layar sentuh untuk sistem infotainment memberikan kontrol yang intuitif. Material interior ramah lingkungan dan berkualitas membuat kabin terasa modern sekaligus nyaman. Ruang kaki dan kepala cukup luas, bahkan untuk penumpang dewasa, berkat dimensi tinggi mobil yang lebih dari 1,8 meter. Fitur-fitur canggih seperti AC otomatis, konektivitas smartphone, dan sistem audio berkualitas memberikan pengalaman berkendara yang menyenangkan. Kursi ergonomis mendukung posisi duduk nyaman untuk perjalanan harian, sementara desain pintu geser belakang mempermudah akses ke kursi belakang. Dan tentu saja, selain tampilan harga menjadi penentu utama, mobil ini dibanderol sekitar 2,6 juta yen atau setara 260-290 juta. Mobil ini relatif terjangkau dibandingkan sebagian besar mobil listrik lain di Jepang. Strategi harga ini memungkinkan BYD untuk bersaing langsung dengan model lokal seperti Nissan Sakura, Honda N-Box, dan Suzuki Wagon R. Penempatan harga yang kompetitif ini menjadi kunci untuk menarik konsumen Jepang yang biasanya loyal pada merek lokal tetapi juga sensitif terhadap harga.
BD menamai mobil ini dengan sebutan Rako yang berarti berang-berang laut pada bahasa Jepang. BD Rako menjalani debut perdananya di Japan Mobility Show 2025. Karena Cina menyebut mobil ini akan resmi dijual mulai musim panas tahun 2026. Selain teknologi dan harga, BD juga membawa strategi pemasaran agresif. Mereka menekankan bahwa mobil ini bukan sekedar kendaraan listrik kecil, tetapi solusi mobilitas perkotaan yang efisien, nyaman, dan ramah lingkungan. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan regulasi emisi yang ketat, kendaraan listrik seperti ini semakin diminati. BD memanfaatkan momentum ini untuk menarik perhatian konsumen yang ingin beralih ke kendaraan listrik tanpa harus mengorbankan kenyamanan dan praktisnya mobil kei tradisional. Kehadiran BD Rako juga memiliki implikasi strategis bagi pasar otomotif Jepang. Selama ini, pasar Jepang dikenal sulit dimasuki oleh produsen luar negeri, terutama dalam segmen kei car yang sangat khas dan diatur ketat. Masuknya BD menunjukkan bahwa produsen Cina kini mampu menghadirkan produk yang tidak hanya memenuhi regulasi, tetapi juga mampu bersaing dengan merek lokal dalam hal desain, teknologi, dan harga. Hal ini memicu persaingan baru dan bisa menjadi katalis bagi inovasi di industri otomotif Jepang, karena merek lokal mungkin perlu menyesuaikan strategi untuk menghadapi pesaing baru. Sekarang bayangkan, kalau di Indonesia muncul mobil baru dari produsen Cina yang langsung menargetkan segmen mobil kota, harga kompetitif, dan teknologi oke, efeknya bisa mirip. Dominasi mobil Jepang bisa mulai tergoyah, pilihan konsumen makin banyak, dan tren elektrifikasi bakal lebih cepat. Bagi kita yang suka mobil Jepang karena awet dan mudah servis, ini bisa jadi pilihan baru yang patut diperhitungkan. Tapi tentunya, perlu cek dulu jaringan servis, ketersediaan spare part, dan reputasi jangka panjang. Jika BYD bisa melakukan hal yang sama seperti di Jepang, bukan tidak mungkin mereka akan juga hadir di pasar Indonesia dengan model serupa. Nah, gimana menurut sobat? Tulis di kolom komentar ya. Jika sobat suka dengan video ini, like dan share ya sobat. Sampai ketemu lagi di fakta seru selanjutnya. See you!